Keren. Hebat, hebat. Keren. Keren. Allahu Akbar. Nah, lalu bagaimana dengan Tuhan Pak Trans? Tadi Pak Saya Trans cuma mengatakan tanya. Tuhan yang lebih baik adalah yang memberi kenikmatan daripada meminta kenikmatan. Lalu aku punya pertanyaan ini Pak Trans. Tuhanmu itu mendapatkan jatah 32 gadis perawan. Pertanyaan, untuk apa Tuhanmu 32 gadis perawan? Kan tanya tertarik karena surganya 72 bidadari. Kan begitu, bukan saya untuk Kan saya udah jawab loh, saya udah jawab. Saya sudah dengar. Pertanyaan saya, Tuhanmu itu Saya mendapat nggak jatah ditanya. pertanyaan saya dulu. Pertanyaan saya, Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis perawan. Itu untuk apa Tuhanmu? Saya enggak pernah baca begitu dapat Bilangan 30. Saya jawab, bilangan 31 baca dari 35 sampai 40. Di CPR saya baca. Bilang berapa? Ya. Nanti saya Bilangan baca lagi. 31 baca dari 35 sampai 40. Bilangan 31. 31 sampai Ayatnya sendiri pun dia nggak Ayat. tahu. Baca di 35. nggak ngurus-ngurusin yang begituan, realita hidup aja. Makanya mau jangan bahas-bahas bidadari, aku paling suka bidadari. Itu kalau perempuannya dapat apa jatahnya? Itu dulu udah aku jawab loh, kau tahu itu dulu pertanyaanku dulu jawab satu-satu lah. Kau bertanya dan aku jawab, sekarang pertanyaanku. Bilangan berapa toh? Bilangan berapa? Mati kita. Udah berapa kali aku bilang, ditanya lagi. Aduh, bantu tulis dulu pusing aku. Bilangan 31 baca dari 35 sampai 40. Oke, siap. Itu kita bacanya toh. Oh. Nah sekarang kalau perempuannya toh dapat apa? Astagfirullahaladzim. Ya itu kan laki-laki ya tadi. Pertanyaan saya, 32 gadis perawan untuk apa Tuhanmu? Itu dulu jawab. Ya. Oke. Pelan. Yang perempuannya dapat apa itu? Astagfirullahaladzim. Dapat 72 Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pertanyaan saya jawab dulu. 32 gadis perawan untuk apa Tuhanmu? Jawab dulu. Oh iya, saya belum baca masalahnya. Belum pernah saya dapat ayat ini. Bacalah sekarang. Ya bacalah sekarang. Kalau saya dapat 32 perawan ya nggak jadi saya ikut muslim karena di tempat kita juga ada, berarti kan. 32 ini bukan untuk kalian berdua, untuk Tuhanmu ya Allah ya Rob. 32 gadis perawan bukan untuk kau. Pede kali kau. Ini untuk Tuhanmu. Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis perawan. Pertanyaan saya, untuk apa Tuhanmu 32? Kubayangkan lah ya 32 gadis perawannya. Kalau misalnya itu untukku, ini 32 aku bagikan lah, berarti satu hari itu 4 lah kan. Karena satu minggu ada 7. Jadi satu hari ini 4, besok 3, besok 4. Pagi siang sore malam gitu ya kan. Besoknya lagi Tuhanmu kayak gitu ya kan. Datanglah Tuhan ya, perawan ini, perawan gak berlaku janda, perawan. Pagi-pagi Tuhanmu langsung hey Balua sini, ya Tuhan sini. Siangnya Balua sini, ya Tuhan. Balua sini. Begitulah kerjaan Tuhanmu dari pagi sampai malam, ya kan? Siap. Nanti tak pelajarin loh. 30 ya. Pelajarin. Ya. Terus tunggu dulu. Ini aku suka. Oke dah. Tok. Mau tanya lagi Tok. Silakan. Pertanyaan yang kedua, katanya pelajarin dulu ya teman-teman. Pertanyaan kedua, silakan. Kuasa apa di dalam Muslim yang bisa dilihat dari kenyataan aja? Apa kuasanya? Tuhanmu. Kuasa kami gitu. Tuhan, kuasanya. Ada kuasa apa? Kuasa siapa sekarang? Di Muslim, di Allahmu. Iya, kuasa kami ya, kuasa kami. Kenapa dengan kuasa kami? Kuasa Allahmu. Kuasa Allah. Oh banyak kuasa Allah. Kuasa Allah kami menciptakan Tuhanmu. Nah, ya. Kuasa Allah menciptakan Tuhanmu. Udah aku jawab ya. Kuasa Allah udah menciptakan Tuhanmu. Udah, gak usah panjang kali lebar. Gak usah bilang lagi. Nah, kuasa Allah menciptakan Tuhanmu. Nah, aku ini mau tanya ini.
Ini aku mau tanya ini. Tunggu ya, aku udah jawab ya. Kuasa Allah menciptakan Tuhanmu. Nah itu udah aku jawab ya. Dah. Ini. Aku bisa ya. Aku punya abad ke-7 kok bisa nyiptain Tuhan udah aku jawab loh. Kuasa Allah menciptakan Tuhanmu Yesus itu ya kan. Sejarahnya abad ke-7 turun kok bisa nyiptain Tuhan kami. Iya. Tapi kenapa mencari Tuhanmu Isa itu disamakan Yesus di Al-Quran? Kenapa kau mengais-ngais Al-Quran? Ya. Katanya abad Udah ke-7. ini. Nih, bentar dulu ya sebelum yang ke lainnya ya, bentar ya. Pak Jan, Pak Trans, ini aku suka ini Pak Trans. Karena dia tadi bahas bidadari ini Pak Trans. Pak Trans, baca dulu ini. Aku bacakan ini. Ini tertulis di dalam Bilangan 31 nomor 17 sampai 18. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah nih bersetubuh dengan laki-laki. Tetapi semua orang yang udah jadi gini. Iya baca satu perikop Pak Barat itu baca satu perikop. Judulnya dulu. Iya nanti. Iya Pak Frans nanti. Iya nanti Pak Frans baca nanti. Iya ini iya baca judulnya. Udah dengar dulu. Di situ kan iya aku kasih tahu nih. Iya aku kasih Bilangan 31 nomor 17 sampai 18. Kau baca aja lah satu perikop judulnya. Gini loh Pak Frans. Di situ kan bentar dulu Pak Frans. Di situ dikatakan bunuhlah katanya. Bunuhlah yang tidak perawan. Yang tidak perawan harus dibunuh. Yang perawan dibiarkan hidup. Nah, saya punya pertanyaan menarik ini. Bagaimana kita membuktikan atau membandingkan atau bagaimana caranya membuktikan membandingkan yang perawan atau tidak perawan? Bagaimana Pak Frans? Bagaimana? Untuk menunjukkan dia perawan atau tidak perawan gimana kita? Gimana? Karena kan di dalam Bible itu dikatakan bunuhlah yang tidak perawan. Bagaimana? Silakan. Saya tidak pungkiri dengan perkataan itu, tapi itu tahu nggak? Bilangan itu pertanyaan saya bukan itu. Saya nggak bertanya Bilangan itu kenapa. Pertanyaan saya bagaimana membuktikan yang perawan tidak perawan itu? Kitabnya Nabi Musa. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya bagaimana membuktikan perawan atau tidak perawan. Itu digenapi dengan hadirnya Tuhan Yesus tidak berlaku. Ya Allah. Pertanyaan saya Pak Trans, bagaimana membuktikan perjanjian lama itu Taurat? Iya, saya nggak tanya itu. Taurat. Saya nggak tanya itu. Pak Trans dengerin Pak Trans. Please, Pak Trans. Please dengerin. Pak Trans dengerin, please. Pak Trans saya nggak nanya itu. Kasih waktu juga dulu bicara. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Ngapain saya kasih waktu orang saya nggak nanya itu. Yang di Taurat itulah buat contoh datangnya Sang Penebus dosa. Tidak berlaku lagi, tapi kita harus berpacu dengan Taurat. Oh ini pernah terjadi. Iya, pertanyaan saya Pak Trans. Pertanyaan saya. Itu bahasa yang sederhana. Iya Pak Trans, pertanyaan saya. Iya Allah. Kita Pak Trans sekolahnya cuma SMA, nggak nyampe. Pak, iya sekolah saya cuma SMA. Pertanyaan saya, bagaimana membuktikan perawan dan tidak perawan? Itu pertanyaan saya. Ya kalau dipakai ya ketahuan lah perawan tidak perawannya. Dipakai. Ya kita bicara konteks perawan dan tidak perawan. Dipakai dulu. Jadi harus paham. Harus dites dulu. Lama Taurat ini hadir di Musa. Sini kok. Kenapa? Ku coba dulu. Jadi gini ya Pak Trans, coba dulu. Coba gini. Cup. Kalau suaranya itu masih perawan. Pasti coba. Kalau suaranya baru enggak ada. Itu enggak perawan. Sana kau. Terus coba lagi satu. Cup katanya. Kalau suaranya masih perawan. Terus cup. Kalau dicoba berarti enggak perawan gitu lah ya. Iya. Saya hormati kok ya. Oke, silakan Pak Dalbo. Jadi harus tahu. Garet, jangan untuk aku mau juga yang kalau yang kayak itu mencoba lo. Jangan kau aja bisa coba. Aku pun mau juga lo. Ngetes. Jangan dirimu aja Zaril. Ayo aku mau.
Bang Darmo, udah belum monitor. Tadi mau ini dia. Siap. Silakan Bang. Dia ini apa? Ini mau didialogkan. Apa Pak? Kita dialog santai aja. Silakan Bang Trans. Ya, saya cuma bertanya. Sudah Kan cukup sudah saya nanya. dijawab oleh Mbak Ya Hesti. sudah, kami udah dapat jawabannya. Sudah cukup. Oke, pamit. Hah? Kami mau bertanya, enggak jadi. Enggak bisa kami bertanya Sudah cukup. juga. Padahal pertanyaannya ringan. Kau udah kabur. Aduh, udah kabur. Astagfirullahaladzim. Kayak siapa lo dulu nih? Liong, selamat malam Liong Tortol, Liong apa? Liong selamat malam, agama apa? Kristen. Oke, lanjut. Silakan Bang Darmo. Silakan kita manjakan dulu tamunya. Silakan Kita Pak. manja. Atau Ini- mau ini mau nanya menanggapi ini, tema-tema maksudnya- ini gimana? Silakan. Temanya ini Tuhan Yesus terkutuk, maksudnya apa itu, Pak? Kalau Anda sepakat kalau Yesus disalib, tentu Anda bisa menjabarkan. Dan pertama, dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini jelas. Makanya di situ dijadikan tema Yesus terkutuk. Silakan Pak disampaikan bahwa kutukan apa sih yang ditebus Yesus ini, dan perlu kita pahami orang-orang yang terkutuk tempatnya di mana. Silakan. Maksudnya aku nggak maksud kok terkutuk pula, kan jelas-jelas kalau di dalam Alkitab itu dia tersalib kan untuk menebus dosa orang yang hidup. Dibaca dulu Pak datanya supaya Bapak bisa paham, supaya apa yang ditemakan ini tidak dianggap sebagai penghujatan. Dalam Galatia 3:13, Ya cobalah dibacakanlah. ya, Kristus Aku telah nggak- menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah di sini maka timbul salah satu narasi bahwa kutukan apa yang ditebus Yesus. Lakat Iya. Cuma dipelajarilah lebih dalam nanti. Coba nanti dipelajari lebih dalam lagi. Aku cuma mau nanya Siap. ini aja. ini dalil Pak ya. Ya, dalil itu. Gini abangku, abang sering baca Bible. Sering. Nah, kira-kira menurut abang Yesus itu siapa sih? Kalau kita dasari dalam Bible, Kalau Utusan dalam apa Bible Tuhan? itu, kalau kepercayaan kami itu Tuhan. berarti Bapak kagak baca Bible. Saya di sini bertanya, kalau Bapak memang sering baca Bible, menurut Bible Yesus itu siapa? Tuhan. Dia sendiri yang bilang, akulah jalan. Kalau kamu sudah mengenal Bapa, mengenal aku, sudah mengenal Bapa. Ada ayatnya itu. Betul? Betul. Ya ada memang Pak. Saya benarkan. Ada ya, memang. kan? Ada. Kalau Dalam- kau sudah mengenal aku, kamu sudah mengenal Bapa. Akulah Bapa. Kan ada juga ayatnya itu. Oh, tidak ada Yesus mengatakan akulah Bapa. Maksudnya akulah sama dengan Bapa. Tidak pernah Yesus menyamakan dirinya adalah Bapa. Yohanes ada itu, Pak. Di Yohanes 5:26 kata Yesus, ini kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian ya. juga diberikan kepada anaknya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Itu. Nah, di sini Yesus Cuman menyampaikan. gini dia. Silakan. Gini dia, Pak. Kalau kita comot-comot dia ayat,
itu nanti apa itu namanya itu kayak mana dia bilang bisa jadi penghujatan jadinya. Kita comot ayat ini, kita comot ayat ini kan gitu. Tidak, Pak. Bapak silakan baca satu perikop. Ini saya tampilkan ini, Pak. Tentang kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Mulai dari Yohanes 19 sampai 47. Lalu Yohanes yang Anda bawa tadi, ini kan perkara surga, rumah Bapa. Di sini dikatakan Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, sedangkan Anda langsung ke sini, mungkin pendeta yang menyampaikan ya. Langsung ke 6-nya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kalau memang Yesus ini adalah jalan dan tentu ada tujuan. Nah, kalau kita maknai secara harfiah, jalan ini tentu pengajaran. Iya enggak? Pengajaran. Nah, betul. Jadi menurut Yesus harus kita percaya Yesus sebagai utusan. Karena di sini di ayat pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Dengan jalan apa kita bisa mendapatkan rumah Bapa itu? Yesus sendiri yang menyampaikan. Ya, duanya, Yohanes 14:2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi di situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, bagimu ini siapa? Bagi orang-orang yang percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Karena Yesus selalu menyampaikan satu perikop lagi nih, Pak. Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Judul perikopnya doa Yesus kepada murid-muridnya, itu judul perikop. Nah, kalau memang Tuhan, nah dia berdoa. Itu silakan Bapak buka Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Itu judul perikop doa Yesus kepada murid-muridnya. Nah, di sini kan jelas ada dua esensi di sini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Dan memang Yesus menyampaikan hal pengajaran, jalan yang lurus bagi orang-orang yang percaya dia sebagai utusan. Yohanes 12:50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lalu Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi tidak ada Kristen mendapatkan hidup yang kekal mentuhankan Yesus. Tidak ada dalilnya itu, Pak. Silakan. Silakan Pak. Bapak kan sering baca Bible. Silakan tampilkan datanya. Sekarang nggak bisa lah, HP-nya pun satunya, kayak mana lagi nanti bukakannya. Ya, kira-kira Bapak sering Bapak dengarkan apa sih yang membuat Bapak yakin betul bahwa Bapak ini akan diselamatkan Yesus, karena dasarnya mentuhankan Yesus menjadi juru selamat Bapak? Ayatnya mana yang sering Bapak dengarkan di gereja? Ayat yang itu tadi. Yang mana ini? Yohanes 14:6. Nah, perkataan dia juga itu kan. Betul, perkataannya memang, Pak. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana menurut Bapak?
itulah termasuk daripada pegangan orang Kristen separuhnya pegangannya. Yes, Bapak percaya Yesus apa sih untuk mendapatkan Tuhan. jalan ini? Tuhan. Kan di situ di atas jangan jelas. Yohanes 14:1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Kita harus percaya Yesus sebagai apa? Cuman dia turun kan turun ke dunia ini kan berinkarnasi ceritanya untuk menebus dosa yang manusia perbuat, kan gitu itu. Makanya dibilang Tritunggal. Jadi Yesus ini keturunan pendosa ya ternyata. Enggak. Menebus dosa manusia. Iya. Dengan darah yang suci. Iya kan, artinya Maria ini pendosa juga. Ya. Kenapa dibilang gitu? Kan Bapak yang mengatakan dia turun di bumi untuk menebus dosa manusia, kan Maria manusia. Betul? Betul. Oh, berarti Maria ini pendosa. Iya, mungkin begitu. Hati Miki. Cuman kan Beleng-beleng Bang Albu, beleng-beleng. Mati kie. Mama Tuhan dibilang pendosa. Ketawa abangku ini. Sedangkan Bunda Maria wanita paling suci dibilang pendosa, beleng-beleng dia. Jadi memang kan turun dia ke dunia kan untuk menebus dosa. Iya, enggak masalah bangku. Bagaimana manusia menebus dosa manusia sedangkan dia sendiri adalah keturunan pendosa? Oh, kalau dibilang kayak gitu, nggak panjang nanti ngupasnya itu Pak. Enggak apa-apa, dipersingkat aja. Karena tidak bisa kita pungkiri Pak, kenyataannya seperti itu. Roh menjadi manusia, kan itunya roh menjadi manusia turun ke rahim Bunda Maria. Setelah lahir ke Bunda Maria, apakah masih jadi roh? Menjadi manusia. Menjadi manusia, artinya dia lahir dari perempuan pendosa. Untuk menembus dosa manusia dunia ini kan apa itu butuh darah yang suci, tidak berdosa. Kan dia nggak berdosa itu. Tapi dia lahir dari perempuan berdosa. Nah, biar bagaimana kan darah Maria mengalir juga di situ, di dalam tubuh Yesus. Bayangkan 9 bulan dalam kandungan dia. Dia bukan dari cocok apa namanya itu, hubungan biologis, betul. Dia nggak ada terjadi dasar hubungan biologis, betul. Ya, tetapi dia lahir dari perempuan pendosa. Gimana ini Pak? Ini masih bingung aku kalau kayak gini. Nantilah diapakan lagi lah, diperdalam lagi lah sedikit lagi Pak. Mau diperdalam? Betul. Ya, saya memberikan satu jempol kepada Bapak. Artinya di sini Pak hanya dialog perdata. Karena tak kala Bapak mau ini ya terserah Bapak imani, silakan. Tapi saran saya dipelajari Bible-nya. Iya. Memang dipelajari. Dipelajari lagi tuh. Ya betul, dipelajari. Siapa Yesus menurut Yesus, jangan pendeta Pak. Siapa Yesus menurut Yesus? Saya berikan ya dalil-dalil. Ini satu perikop.
Yohanes 5 ayat 19 sampai 47, Matius 7 15 sampai 23, Matius 23 ayat 1 sampai 39, Yohanes 14 ini favorit Oten ini Pak. Yohanes 14 jangan hanya di 6-nya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 24. Jangan mengambil hanya yang enak. Terus ada lagi favoritnya. Ini yang favorit yang Anda sering dengarkan. Yohanes 3 13 sampai seterusnya. Karena di situ betul kamu menyebut aku Tuhan, guru dan Tuhan. Ini ayat andalan ini. Jadi saya berikan satu free cop. Oh gitu. Ya. Dicatat semua nanti yang pelajari masalah keimanan kami tidak mengganggu gugat. Mau disembah apapun itu di ranah itu. Menyembah sandal pun kami tidak akan mengganggu gugat, tidak boleh. Cuma dipelajari ayatnya, dicatat semua yang diisi. Kalau di gereja tidak akan dibahas yang sampai detail itu. Lanjut Bang Dalbo. Coba tuh ada Pak pertanyaan titipan Pak. Nggak ada lagi. Oh iya, belajar aja Pak ya, supaya lebih memahami. Oke, kita udah nanti agak pandai naik lagi. Iya. Siap. Makasih Pak. Kalau di sini Komal kita naik terus, yang penting santun ya, kita jangan menghujat sesuai dengan data. Kami setiap malam buka Komal, silakan naik bertanya, kami siap menjawab sesuai dengan isi Bibelnya, tidak menambahi, tidak mengurangi, dan kami tidak menafsirkan sesuai isi Bibel. Nah. Oke, makasih Pak ya. Siap. Siap. Oke. Pasien selanjutnya kita tunggu dulu ya. naikkan. Saya mau panggil Alidaya gabung di sini. Silakan. Panggil itu dong, panggil Ustadz Abu Somad gitu kan, keren. Oke. Selamat malam Redox, agama apa? Muslim. Yang ada musik mau rusak aja. Aduh. Oh Muslim ya. Kalau ada suara-suara musik langsung saya turunkan ya. Karena itu merusak live. Oke, pasien selanjutnya silakan naik ke tema kita adalah Yesus terkutuk. Kenapa kok Sanas kok bilang si Redox botol? Naik sini, naik. Sanas. Aduh si Baluap ini lagi. Bang Teo mana sih? Mungkin dia lagi cari kerjaan, biarkan dia cari kerja. Ya, dia mau cari kerja. Soalnya ada anak istri yang harus dikasih makan. Pasien selanjutnya silakan naik, minta permintaan ya. Ayo Sanas naiklah sini dek Sanas. Oke. Silakan petani jangkar. Apanya yang disilakan? Ya silakan, tema kita Yesus terkutuk. Terus gimana? Masuknya apa? Oke, silakan Bang Dalbo. Maksudnya apa? Silakan Pak. Yang mau ditanya apa? Bagaimana narasi Anda menanggapi tema ini? Kalau Anda mengimani Yesus di tiang kayu salib, berarti harus Anda terima juga bahwa dia terkutuk. Ini kita dasarkan dalil-dalil. Dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat
dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Silakan, kutukan apa yang ditebus oleh Yesus? Petani jangkar, jangan lupa saudara simakku, tap-tap layar OT ini di bawah, tap-tap layar kalian biar berguna kalian di bawah. Ayo tap-tap layar. Tap layar bikin kamu dapat makan dari koin nanti. Di mana tap-tap layar bisa dapat koin? Baluap. Udah pojok aja pertama apa? Lemparkan Kau bisa pausnya. jalan-jalan ke Batam lagi, jumpa di Batam nanti kita di Pasifik. Nanti jumpa di Pasifik kita di Batam. Sejak kapan tap-tap layar menghasilkan pau? Biar rumnya kuat pau. Kali pau. Enggak perlu kuat promo. Tidak, kembali ke materinya bukan Pak. permusuhannya. Bukan permusuhan, pencerahan. Iya, Coba Bapak penjarahan. sanggah tema ini. Jadi bagaimana kalau dibilang semua mak terkutuk, apa enggak marah kalian? Silakan Pak, pakai dalil. Enggak ada di dalil. Kalau agama itu enggak perlu dibahas, enggak perlu diperdebatkan. Kan hobi saya Kalau Pak. didebatkan agama itu enggak ada habis-habisnya, tahu enggak? Tahu ada sekolah Ada enggak? habisnya Pak. Enggak Dengarkan, ada Pak. sampai bolak-balik Pak, sampai kiamat Ada, dunia itu titik aja poinnya bolak-balik. ada. Itu aja bolak-balik diulang-ulang sampai Tidak, mati. kecuali Bapak menggunakan akal sehat, tentu ada poinnya. Enggak ada. Kecuali itu, Pak. Bapak hanya modal imani, pokoknya saya nggak peduli. Sampai Yesus mati Tuhan. pun kau Pak, sampai mati, sampai kiamat pun dunia ini enggak ada habisnya itu Pak. Itu aja bolak-balik dibahas. Kalau memang enggak ada ujungnya itu. Iya, coba kita Cuma konsep kamu ketuhanan nggak ada coba. kerja, mengharapkan uang koin, ada apa makan dari situ itu aja. Enggak masalah, Pak, kan bukan Bapak yang Baru ngasih. Ayo baru kau teman-teman, kesini kau kirim dulu bertani. pausnya. Baru Ya, kau kesini kau teman-teman, bertani kirim dari pausnya. bersawit kau. Naik ke Ayo jalan teman-teman, kami ini mau beli mobil Pajero. Bang Dalbo, Teman-temannya nada rupanya pausnya, dia ayo tukang lemparkan. pungut parkir di Bagus, Pasifik karyawanku dia, jadi petani Bang di Dalbo. sini. Pantes Nggak kita mengharapkan- kejarkan di Pasifik malam ini sepi. Dia tukang parkir yang di Pasifik itu. Tukang Kalau enggak motor Pasifik itu. lagi udah baru panen aku ini. Tukang parkir di Pasifik. Pasifiknya kau. Weh, amang, bagus. Apalah kau? Apa kau tahu? Tahu dari mana kau? Bang, Tahu dari mana kau? Pasifik. mending kita berdialog santai. Mungkin saya bisa mendapatkan pencerahan dari Bapak, Pencerahan atau Bapak itu, mendapatkan pencerahan dari itu saya. kalau agama itu nggak ada habisnya Pak. Kamu harus Ada sekolah dulu. habisnya Pak. Kalau memang Bang Dalbo. betul agamamu, Bang Dalbo, kau jalankan agamamu. Kalau habis tukang parkir di Pasifik dia mangkal di belakang BCA itu dia itu. Tusbol di belakang BCA itu mangkal dia itu. dari mana kau tahu? Aku aja udah setengah negara ini ku jalani dunia ini. Udah setengah Ayo dunia ini teman-teman, ku jalani. kami ini dituduh cari koin. Ayo lempar pausnya. Tak ada apa kau mau? Singa lempar singa. Bapak ini Kerja kok aja lah kalian, kerja tidak cari ini, Pak. makan. Betul, Cari kami cari makan Jangan di sini, ini bukan terus. hanya makanan kami dapat di sini, Pak. Saya hampir 5 tahun, Pak. Saya sudah beli mobil, rumah. Makanya aku Luar bilang biasa, kau Pak, makan ya. beli mobil dari Inilah pentingnya kita belajar membaca. ada itu sampai kiamat pun dunia ini nggak ada Saya 5 ujungnya itu tahun, kau Pak. bahas ini. Bayangkan saya beli mobil, rumah, 2 rumah saya beli. Loak sampai mati kau bahasa agama. Ini ya, Bapak ini ini rokok. gimana sih? Ini Bapak rokok dari penduduk koin loh, kami. yang dari koinnya. Ini ya ini yang dari koinnya. Nih, Loak. loak. Ini yang dari koin nih yang Kalau dapat di sampai rokok. aku bilang sama kau ya, sampai mati kau masalah Iya, agama kau kami bahas memang nggak ada cari kerja ujungnya. di sini, Pak. Nggak ada perlu Ini pencerahan. petani jangkar, tengok nih lewat di petani jangkar. Kau tengok dulu nih. Tengok ya, kau cari koin kan. Kau tengok tuh lewat tuh. Wah, tuh, Bang Dalbo itu. Bagus kalian kesini jadi anggota saya, jadi anggota tani. Saya dapat koin ternyata. Wih, aneh nih kok.
Sesama muslim saling nyawer. Baru sekalian anggota saya di sini bekerja dari Pak Petani, bersawit. kita ngobrol santai aja bangku. Tahu nggak? Saya pernah disawer 5 paus itu orang Kristen. Sekarang dia mualaf. Bayangkan. Itu. Karena apa? Edukasi, pencerahan. Nggak ada itu omong kosong. Ini lagi petani jangkar, tengok ini lah gara-gara kau bahas koin dan petani jangkar. Tengok tuh petani jangkar. Wah, Gara-gara kau bahas loncat ini. koin. Ayo teman-teman di bawah. Itu enggak. Lemparkan pausnya. Bang Dalbo. Itu enggak Ini ngaruh petani jangkar. sama Ini gara-gara kau bahas koin, tengok deh tuh. Ih, petani jangkar panas. kalau dengarlah dulu dengar. Kalau Wih, panas petani jangkar. Kau mau udah aku kasih lah ya kopi ya. Beluhab. Kasih kopi dia supaya. Nah, 10. Dengarlah dulu Beluhab. Nah, Beluhab. dan Dengar kasih dulu. tuh. Kalau memang muslim Udah itu yang itu, paling 10. banyak agama, pasti Nah, itu. lebih banyak agama aku kasih muslim kau di dunia 10 ini. dah. Termasuk Udah. Ngopi dulu, Presiden ngopi. Amerika, Ngopi dulu, Presiden Rusia, ngopi. Cina. Ini cuma Kita jarang kan banyak cari yang duit, muslim yang Pak. bangga. Gimana sih Bapak Petani ini? Kita kan cari duit, Cerita nggak kau perlu banyak bertani. kali, kau mangkal di belakang BCA, kau tusbol banyak kali ceritanya kau. Kau tukang parkir di depan Pasifiknya, banyak kali cerita kau. Aman, Jangan kau bilang tukang aman. parkir. Udah. Kau tukang parkir Tengah di depan dunia ini Pasifik, bukan kujalani, tak tahu aku wajahmu. Tahu aku malam ini sepi kecuali malam Jumat. Kalau enggak kau mangkal ke belakang BCA tusbol. Makanya Pak, kalau aman. tukang parkir, ya jadi tukang parkir aja, jangan mau jadi apologet. Oh, tukang parkir. Mendingan tukang parkir daripada menguja-uja agama orang, bikin sakit hati orang. Di mana Daripada saya? kalian. Memang Pak, ada dua Tukang tujuan parkir, saya. nggak ada orang yang benci. tidak mau berpikir, saya tak kasih dengar. beleng-beleng memang. Memang saya tukang parkir, tapi nggak ada orang benci sama aku, sama kalian. Saya tidak ada yang benci saya Pak. Nggak ada. Kau kan nggak ada. Bapak yang benci saya. Dari tema Bapak kau itu benci ada. saya tanya Kalau Bapak. orang baca yang agama Saya Kristen tanya dulu, pasti saudaraku. nggak suka. Saya tanya